Terima kasih ya Aba ya Bapa buat kasih kebaikan dan kemurahan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap waktu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Ya. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali. Iya, hari ini Selasa 14 Maret 2023. Kita masih hidup, kita masih sehat, dan boleh bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Ya, baik, waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jem. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar ya. Karena hidup ini tidak pernah lepas dari pembelajaran. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa belajar banyak untuk perjalanan hidup kita. Saudara, kita bisa belajar dari orang-orang yang dekat dengan Yesus. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Dan kita juga bisa belajar dari orang-orang yang mengkhianati Yesus, yang tidak suka sama Yesus. Dalam hidup ini kita jangan membayangkan bahwa semua orang itu akan suka dengan kita. Karena dalam hidup ini kita kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Saudara, contohnya ketika Yesus melayani, yang menjadi musuh bukan orang-orang berdosa. Bahkan Yesus berkata bahwa menyebut dirinya sahabat orang berdosa. Karena Yesus tahu mereka orang-orang berdosa butuh kasih ya dan pertolongan. Kita juga perlu ya dekat dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, yang membutuhkan doa-doa kita, pertolongan kita. Maka pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema waspadalah spirit atau ragi orang Farisi. Kitab Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, spirit
Farisi itu seperti apa? Orang Farisi itu terlihat begitu agamawi, saudara. Jika kita membuka Alkitab, maka kita hanya menemukan kata Farisi itu di Perjanjian Baru. Dan kata-kata ini muncul karena Yesus seringkali bertentangan dengan kelompok orang Farisi dan Saduki. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, orang Farisi dan Saduki adalah kelompok orang-orang yang berkuasa atau memiliki pengaruh di Israel pada zaman Yesus pada waktu itu. Orang Farisi ini adalah pemimpin spiritual, ya, dan tapi dia mempunyai spirit yang suka mengolok-olok, ya, suka menghakimi. Mereka punya spirit yang tidak suka dengan, tidak sepaham dengan pelayanan daripada Yesus. Contohnya kalau kita baca di dalam, yang pertama kita lihat di dalam Matius 16 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Kita lihat spirit orang Farisi ini, yaitu mencobai Yesus. Selalu punya pikiran yang negatif. Berusaha untuk mencelakakan. Berusaha untuk menyusahkan orang lain. Yang kedua kita lihat di dalam Matius 2 ayat 14. Ini lebih serem lagi. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bunuh dia. Saudara, seringkali dalam hidup kita dihadapkan kepada orang-orang yaitu seperti ini. Orang-orang yang kelakuannya seperti orang Farisi, punya spirit seperti orang Farisi, mencobai, bersekongkol untuk membunuh. Saudara, siapa orang Farisi? Orang Farisi ini adalah orang yang beragama. Dalam hal keagamaan mereka percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pewahyuan dari Allah. Bahkan mereka ini taat beragama. Tetapi taat beragama saja, saudara, tidak menjamin hidup mereka menjadi orang-orang yang taat dan penuh kasih. Juga demikian dengan kita. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, sejak Yohanes Pembaptis datang, yang menolak Yohanes Pembaptis itu adalah orang-orang Farisi. Sehingga Yohanes Pembaptis berkata menyebut orang Farisi itu keturunan ular beludak. Hei kamu keturunan orang ular beludak. Mengapa? Ular beludak itu adalah ular yang kepalanya jelek banget, saudara. Ya, suka bersembunyi di padang pasir. Terus diam-diam nongol dan mematuk mangsanya dan membunuh mangsanya. Dan Yohanes menyebut orang Farisi itu seperti orang yang suka membunuh dan membinasakan. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang Farisi ini taat beragama, taat beribadah, taat baca Taurat, taat banget, saudara. Urusan berdoa mereka taat banget. Hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Mereka mengerti semua, mereka hafal, saudara. Pokoknya urusan beragama mereka rohani banget. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak suka kepada orang-orang Farisi? Jawabannya sederhana. Karena benar mereka beragama. Benar mereka orang rohani. Menurut kacamata yang dilihat orang. Mereka berdoa pinggir-pinggir jalan. Ya. Mereka berdoa lama-lama. Bajunya putih-putih. Saudara. Tapi spirit mereka suka menghakimi. Kesukaan mereka tuh ngomongin orang. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Coba bayangkan bagaimana seorang yang mengenal Tuhan
Seseorang yang tahu akan Taurat, yang tahu salah satu perintah Tuhan, jangan membunuh. Tapi di waktu yang bersamaan mereka sepakat mau membunuh Yesus. Itulah spirit orang Farisi, ya. Ngata-ngatai orang, menjelek-jelekkan orang, merendahkan orang, ngomongin orang. Lah kalau hidup kita seperti itu, berarti kita punya spirit Farisi. Dan ini berbahaya dan Tuhan tidak suka. Kita lihat sekali lagi, saya katakan orang Farisi itu taat beragama, taat beribadah, ya. Tapi mereka merasa lebih baik dari orang lain. Mereka berdoa di pinggir jalan lama, ya. Mereka merasa lebih baik dari orang lain. Dan kadang kita mempunyai spirit seperti itu. Kita sudah pelayanan, ya. Kita mengatakan, oh kita ini pendeta loh, ya. Kita ini aktif, tiap hari berdoa, 3 jam, baca Alkitab, berapa pasal, ya. Semua kita lakukan, itu baik. Tapi jangan sampai kita tuh merasa lebih baik dari orang lain. Sehingga kita menjadi sombong. Kadang kita punya spirit menghakimi, maka kita mempunyai spirit orang Farisi. Kita katakan, wah itu sesat, ini sesat, saudara. Saudara, meskipun kita bergereja, kita beribadah, jangan pernah menganggap diri kita ini lebih baik dari orang lain. Saudara, kalau ini kita semuanya, saudara, sebenarnya kita ini sapaseng, kita ini sampah yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ayo kita mau rendah hati, ya. Kita to be humble, ya, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Hanya karena kasih karunia aja kalau kita ini ada sebagaimana kita ada sekarang, ya. Kita boleh berada dalam hadirat Tuhan. Kita dalam keadaan sehat, saudara, itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kemampuan kita. Ingat saudara, apa yang bisa kita banggakan? Kalau hari ini kita bisa melayani, ya. Kalau hari ini kita bisa bekerja untuk Tuhan, kita bisa baca firman, kita bisa pimpin pujian, kita diberkati dengan semua yang ada, kita diberkati dengan rumah yang mewah. Saudara, semua itu titipan. Semua itu kasih karunia Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita. Entah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ingat satu hal, manusia lahir tidak membawa apa-apa. Dan apabila kita pulang ke rumah Bapa, kita juga tidak membawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, nggak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Saudara, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan kita merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati, itu spirit Farisi. Mungkin kita tidak pernah membunuh seseorang. Tapi kalau kita ada benci pada seseorang, maka kita sudah ada niat untuk membunuh, kata firman. Tahukah saudara, ukuran dosa orang Yahudi dan ukuran dosa menurut Yesus itu apa? Kalau untuk ukuran Taurat, itu membunuh, mencuri, 10 hukum Allah, ya, itu pada perbuatannya. Pada waktu dia membunuh, pada waktu dia mencuri, itu dosa. Tapi kalau menurut Yesus, kamu berkata kamu tidak membunuh. Tetapi kamu berkata kamu benci terhadap saudaramu, maka kamu sudah membunuh. Pernahkah kita ini membenci seseorang? Ya. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu lihat lawan jenismu, kamu sudah berzina. Kamu ingin memiliki sesamamu, kamu sudah mencuri. Jadi menurut Tuhan Yesus itu dosa itu bukan cuma perbuatannya, tapi niatnya. Pada niatnya, kalau kita sudah ada niat, saudara, itu sudah berdosa. Jadi belum berzina, baru lihat lawan jenis kita. Dan kita mengingini, saudara, itu niatnya, itu sudah dosa.
Saudara, apa yang terjadi dengan orang Farisi? Orang Farisi itu tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Mereka pikir masa Mesias Tuhan Yesus lahir anak tukang kayu. Itulah Farisi. Dikatakan dalam Injil Matius mengatakan orang Farisi itu ingin mencoba Yesus. Mereka ingin menjebak, cari kesalahan Yesus. Ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka berkata, itu loh, murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat. Saudara, itu bukan sekedar bertanya, tetapi mereka bersepakat untuk menjatuhkan Yesus. Pertanyaannya itu menjebak untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, ini orang Farisi, kerjanya cari kesalahan orang, ya. Kerjanya ngomongin orang, menghakimin orang. Padahal dia lupa, dia tidak lebih baik. Ada lagi kerjaan orang Farisi, yaitu membunuh. Kita mungkin tidak membunuh secara fisik seperti yang saya katakan, tapi secara mental. Kadang-kadang kita membunuh, ya. Saudara, kita melihat kegagalan orang. Kadang-kadang kita tidak menjadi penyambung lidah yang baik, ya. Kita ngomongin, saudara. Alkitab berkata juga di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, ada seorang perempuan berdosa. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah orang-orang Farisi dan berkata pada Yesus, Rabi, perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat dosa, berzina. Saudara, dikatakan memang Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang mereka bertanya pada Yesus? Saudara, mereka mengatakan hal itu untuk apa? Ayat 6 kalau di Yohanes 8 dikatakan mereka datang untuk mengatakan itu, untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkan Yesus. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dalam jarinya di tanah, ya. Dan kita lihat bahwa orang perempuan ini diseret orang Farisi karena kedapatan berzina, saudara. Dan dia ingin melempari wanita ini dengan batu. Saudara, karena hukum Taurat memang sebagai eksekusi dimulai dengan orang-orang yang tanpa dosa. Saudara, dan Yesus berkata, kalau memang ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempari itu dengan batu. Saudara, pada waktu itu apa yang terjadi? Maka pergilah mereka semua. Saudara, mereka pergi satu persatu. Sehingga akhirnya mereka tidak ada lagi di sini. Dan saudara, pada waktu itu Yesus tanya kepada perempuan itu, di mana mereka semua? Sudah tidak ada. Adakah yang menghukum engkau? Enggak ada. Maka pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kita lihat tidak ada satu yang melempari dia. Ternyata orang Farisi itu yang merasa dirinya baik. Ternyata dia merasa dia juga sebagai orang yang berdosa. Sehingga dia tidak berani melempari dengan batu. Saudara, itulah orang Farisi. Ya. Ingin supaya menyesatkan orang. Ya. Dan kita lihat kebencian orang Farisi pada Yesus itu membutakan matanya sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Sehingga dia tidak bisa menerima Yesus. Maka mereka menjadi orang yang jahat. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, mereka cerita dan menyampaikan bahwa tidak ada kebangkitan itu. Yang ada itu Yesus dicuri orang. Selalu ada kebohongan, ada spirit kebencian, ya, yang membuat mereka menyebarkan hal kebohongan. Saudara, hal-hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah hidup kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak sombong, ya saudara. Kita menjadi orang yang rendah hati, yang baik hati. Pasti kita diberkati itu. Saudara, hidup itu jadilah seperti taman yang indah. Taman yang indah itu tercipta ketika rumputnya subur, ya. Bunganya subur, aliran airnya mengalir,
aliran kuasa Roh Kudus mengalir, ya, yang sangat kencang, yang bisa membuat kita subur, mengalir seluruh taman itu diairi, maka ada kupu-kupu yang indah kan. Saudara, berkat itu nggak bisa dibuat. Saudara, berkat itu, promosi itu datangnya dari Tuhan. Saudara, kalau kita hidup kita rendah hati, hidup kita baik, yang tidak punya niat-niat yang jahat seperti orang fasik, pasti Tuhan itu berkati kita. Tapi kalau hidup kita seperti di padang gurun, saudara, jangankan burung dan kupu-kupu, tumbuhan aja tidak ada di sana. Saudara, kalau hati kita seperti padang gurun, yang ada di padang gurun itu apa? Semua yang beracun, ular, ya, yang beracun, kalajengking yang beracun, ya, semua yang beracun, maka nggak ada berkat Tuhan yang datang. Saudara, karena itu hati kita harus dijaga, ya, jangan sampai seperti di padang gurun, tapi seperti taman yang indah. Kalau hati kita seperti taman yang indah, kita pasti diberkati. Percaya seperti Tuhan berkata Mazmur di dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengikuti. Ini Mazmur Daud berkata. Karena Daud itu baik banget pada waktu Samuel datang ke Bethlehem, ada perjamuan makan, kakak-kakak Daud diundang, tapi Daud gak diundang. Itu terjadi karena Samuel tanya, mana anakmu, ada yang anakmu yang lain? Ada satu, cuma pengembala kambing domba, tidak masuk hitungan. Saudara, waktu Daud masuk ke rumah, Daud nggak marah. Saudara. Dia nggak tanya, dia nggak mengusulkan identitasnya, enggak. Ketika dia masuk rumah, dia nggak pernah komplain, saudara. Cuma dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Daud nggak marah. Dan Samuel pada saat itu melihat, dan pada waktu itu Daud diurapi Tuhan. Oleh karena itu jadilah orang baik. Jangan punya spirit fiksi, tapi punyailah spirit Yesus. Yesus itu sungguh mengasihi. Saudara, jangan juga kita sebagai orang Farisi itu sombong. Saudara, kalau kita pelajari dalam Alkitab, tidak pernah tercatat ya. Pada waktu Daud itu mempunyai sebagai pengembala 2-3 ekor kambing domba, kita tidak ada tercatat ada dosanya. Tapi ketika Daud sudah jadi raja, Daud ini ada sombongnya. Saudara. Daud menjadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Kenapa? Karena dia sudah pegang tongkat kerajaan. Ya, bintangnya sudah menyala, punya jabatan. Makanya ketika saudara sedang diproses, kalau saudara diberkati, ya, jangan pernah menempatkan berkat itu di hati saudara. Cukup di tangan. Kenapa? Karena hal yang paling berbahaya adalah ketika apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Jadi biarlah saudara, kalau saudara diberkati, tetaplah berkat itu ada di dalam tanganmu. Jangan sombong. Tetapkan Yesus tetap ada di hati saudara. Jangan sampai apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Tetaplah Yesus yang utama di hati kita. Saudara, karena tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali kalau kita mempunyai Yesus di hati kita. Oleh karena itu, saudara, sungguh-sungguh biarlah kita mempunyai spirit Yesus, bukan spirit orang Farisi. Amin.